Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu malam hari ini. Dan kita bersyukur karena sampai saat ini kasih Kristus yang begitu luar biasa tetap melingkupi setiap kita anak-anak Tuhan. Khususnya jemaat JKI Suara Kristus yang malam hari ini mengikuti acara renungan singkat malam hari My Way. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan serial renungan kita mengenai kasih. Ya, kasih yang terbesar adalah kasih daripada Allah. Dan malam hari ini kita akan renungkan secara singkat tentang salah satu kasih yang juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7a. Ya. Ia menutupi segala sesuatu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau konteks daripada ayat ini sedang berbicara tentang kasih yang begitu luar biasa daripada Allah, dan karena begitu besar kasihnya Allah di dalam segala sesuatu, Dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dan di dalam hal ini Allah menutupi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam arti kata, Allah karena begitu besar kasihnya, Dia seakan-akan tidak melihat kesalahan-kesalahan yang sudah ada, yang sudah terjadi di dalam kehidupan manusia. Dengan kasihnya yang begitu besar, Allah mendatangi manusia. Kemudian dikatakan Dia menutupi kasihnya itu, menutupi segala sesuatu, termasuk yang terbesar adalah dosa, saudara. Kalau kita berbicara tentang dosa ini, kita melihat bahwa dosa manusia tidak dapat ditebus dengan segala perbuatan baik, apapun itu. Kalau kita lakukan sesuatu karena kita ingin menembus sesuatu, mungkin saja bisa di dalam kehidupan ini. Katakanlah, kalau satu keluarga kemudian mempunyai hutang, dalam jumlah tertentu, lalu yang berhutang ini tidak mampu untuk melunasinya. Tapi mungkin keluarganya yang lain, mungkin anaknya, saudaranya, bersedia untuk menanggung hutang itu dengan membayar sejumlah yang dihutang. Dan selesai. Tetapi kalau kita berbicara tentang dosa, ini yang terutama di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun manusia yang dapat membayar hutang dosa ini kepada Allah, karena itu tidak terbilang nilainya. Karena gara-gara dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi putus, dan Allah sangat-sangat menyesal kenapa harus ini terjadi. Tetapi di balik penyesalan daripada Allah itu sendiri, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya, Allah ingin agar hubungan ini dapat dipulihkan. Dan itu Allah buktikan melalui kasihnya. Dia menutupi segala sesuatu, termasuk dosa. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh tokoh di Alkitab yang dia begitu merasakan bagaimana Tuhan Yesus secara pribadi yang dia khianati. Kemudian Tuhan Yesus harus disalib, sedangkan dia tetap, dalam arti kata, belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus tidak sempat untuk memaafkan. Karena setelah itu kita ingat bagaimana seorang Petrus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, setelah itu dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Ini kesalahan yang sangat fatal. Berkhianat dia kepada Tuhan Yesus. Padahal dia begitu dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus. Selama 3 tahun di dalam pelayanan daripada Tuhan Yesus. Kita melihat pada saat-saat tertentu di mana Petrus merasa
dirinya tidak aman, kemudian dia mulai menyangkali Yesus, ya, Tuhan gurunya, ya, yang dia ikuti selama ini, dan dia tahu apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita ingat, dia berusaha untuk membela Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, ya, pada waktu Tuhan Yesus akan ditangkap. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini seorang pahlawan. Tetapi di saat dia bertemu dengan anak kecil, lalu tanya, ini kan muridnya. Enggak, aku enggak kenal. Itu satu pengkhianatan yang besar sekali, saudara. Ibaratnya kalau saya dapat katakan, sama saja kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan dia di atas kayu salib. Lalu kemudian ada dari kita yang murtad, saudara. Murtadnya itu konyol, ya. Kita lihat banyak orang Kristen yang murtad. Murtadnya kenapa? Murtadnya karena syahwat, saudara. Ngerti ya? Karena melihat cewek cantik, syahwatnya timbul, lupa Tuhan Yesus. Melihat cowok ganteng, syahwatnya timbul, lupa terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu kemudian kita melihat, ya, Petrus melakukan hal yang kurang lebih sama. Dia melakukan satu, katakan, dosa lagi, saudara, yang begitu besar. Padahal dia tahu siapa Tuhan Yesus itu. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus kemudian mengutuki Petrus? Tidak, saudara. Ya, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa namamu akan, ya, Simon akan menjadi Petrus, yaitu, ya, di mana gereja itu akan dibangun, ya, di atas namamu, ya. Dan kita melihat Petrus adalah akhirnya kemudian menjadi salah seorang, ya, pendiri gereja mula-mula. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa? Karena Petrus mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus, tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus cari Petrus. Lalu apa yang terjadi? Petrus mendapatkan pengampunan yang sempurna. Bahkan kemudian Petrus dipakai dengan luar biasa. Kita mengingat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul, Petrus dengan luar biasanya, dia mulai menginjil, ya. Lalu 3.000 orang yang bertobat, saudara, luar biasa. Lalu dia kemudian dengan kuasa nama Yesus, dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara, luar biasa. Siapa Petrus? Kalau kita lihat sebelum dia diampuni oleh Tuhan Yesus, ya, dimaafkan, Tuhan Yesus justru memberkati dia, ya. Kemudian Tuhan Yesus pakai dia dengan luar biasa. Ini adalah satu contoh bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, yang dapat mengubah, ya, pilihan kita, hati kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya sumber daripada segala kasih. Kalau kita menjauh dari Dia, kita akan jauh daripada kasih yang sesungguhnya, ya. Dan kita melihat bagaimana kemudian Petrus menulis, ya, di dalam 1 Petrus 4, ya. 1 Petrus 4 ayat ke-8 dikatakan di sini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, ya. Karena Petrus dapat merasakan kasih itu luar biasa, kasihnya Allah itu luar biasa. Dianjurkan, ya, kepada orang-orang, ya, pada saat itu, dan tentunya kepada kita juga semua saat ini, saudara. Kasihilah seorang akan yang lain. Artinya kekasih sesama. Dan ingat, kasih sesama itu adalah hukum yang terutama yang Tuhan Yesus katakan, ya. Selain mengasihi Allah dengan segenap hati, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kasih yang begitu besar menutupi segalanya, ya. Kasih Kristus menutupi segalanya. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari kita belajar untuk mengasihi, ya. Apapun yang sudah terjadi, kita berusaha untuk mengasihi, ya. Kita belajar untuk tidak membenci seseorang, tetapi justru mengasihi dia. Firman Tuhan katakan itu, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang, ya, menganiaya kamu, ya. Tidak perlu orang jauh-jauh, orang dekat-dekat kita, saudara.
Kalau mereka melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati kita, mari kita berdoa. Ya, mari kita bawa di dalam doa. Tuhan, ya, mampukan kami untuk kami dapat menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Sebagaimana Petrus sudah merasakan Tuhan merubah hidupnya. Lalu Petrus ajarkan itu kepada orang-orang pada waktu itu. Untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena tanpa kasih, yaitu kasih daripada Allah itu sendiri. Kasih agape itu. Ya, bukan kasih filia, bukan kasih eros, tapi kasih dan agape, yaitu kasih daripada Allah itu. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mempunyai kasih itu, yaitu kasih daripada Allah, kasih agape itu, kita dapat menutupi banyak hal. Ya, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa membenci seseorang. Tapi kalau ada kasih di dalam hati kita, kita tidak akan membenci. Ya, kita berusaha untuk berdamai. Ya, walaupun orang itu tetap tegar tengkuk, silakan saja. Yang penting, saudara, kita tidak perlu ada mendendam dalam hati kita. Justru kita harus berusaha untuk mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana pesan daripada Petrus ini, ya. Karena di situ dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa artinya bukan artinya kita menutup-nutupi orang yang berdosa, saudara. Tapi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu, kemudian kita mulai menunjukkan kasih kepada mereka. Kita mengharapkan bahwa Roh Kudus akan menjamah hati mereka, kemudian mereka akan berubah untuk menjadi baik kembali. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini dapat mengerti tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi saudara dan saya, dan karena begitu besar kasihnya itu, dia dapat dikatakan di situ menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, yaitu antara lain ada banyak pelanggaran-pelanggaran, ada banyak dosa-dosa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dan puji nama Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan, ya, hari lepas hari, karena saudara dan saya mempunyai kasih agape, kasih yang dari Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.